Oke, kita masih mereview terkait dengan LRT Jakarta. Jadi ini posisinya ketika kita mau berpindah jalur, kita bisa turun terlebih dahulu menggunakan tangga atau eskalator yang ada. Menunggu. Mohon perhatian, kereta tujuan stasiun Harjamukti akan memasuki platform 1. Setelah sampai di bawah, kita berputar Sampai tertinggal atau hilang di area untuk stasiun. memutari jalan ini dan berpindah naik ke sisi yang satunya. Jadi beginilah kondisinya. Kita hanya perlu berputar Tujuan stasiun Harjamukti akan memasuki platform 1. Pastikan barang bawaan Anda tidak sampai tertinggal atau hilang di area stasiun. Terima kasih. Jadi untuk berpindah jalurnya memang dekat dengan pintu keluar atau pintu tapping keluar masuk. Nah, di sini kita tinggal belok ke kanan. Karena kita ingin tetap naik menggunakan eskalator, ya tinggal kita berputar di sini terus kita naik. Oke, kebetulan berarti kita bisa masuk naik dan kita berpindah jalur. Oke, kita melihat kondisi bagaimana di depan. Jadi LRT itu memang tidak dioperasionalkan secara langsung oleh seorang masinis, tapi ketika ada problem atau ketika ada masalah, nanti akan ada mekanik atau masinis yang menanganinya. Jadi benar-benar tidak ada yang mengemudikan, dan ini merupakan area terbatas dan hanya petugas yang boleh masuk. Jadi area terbatas, penumpang dilarang masuk. Nah, ini sepertinya terjadi masalah karena sudah seharusnya berjalan tapi tidak, LRT-nya tidak jalan-jalan. Sepertinya petugas akan datang sepertinya ini. Ya, ini benar petugasnya datang untuk masuk untuk memeriksa. Sepertinya terjadi masalah atau terjadi trouble. Nah, LRT-nya tidak buru-buru jalan. Sepertinya harus dilakukan refresh atau manual proses. Karena pada prinsipnya LRT ini berjalan secara otomatis melalui sistem bagaimana dia berhenti di setiap stasiun, di mana saja dia harus berhenti, terus berapa lama dia berhenti, semua sudah diatur melalui sistem jaringan yang dikontrol langsung. Nah, ketika
ketika terjadi problem seperti ini seorang masinis bersama mekaniknya sepertinya, karena ini masih dalam tahap uji coba. Ternyata beberapa upaya yang dijalankan masih belum bisa, sepertinya akan di reset agar dia tetap berjalan lanjut. Jadi masinisnya bisa langsung berkoordinasi dengan controller pusat untuk menjalankan akses LRT ini. Jadi kondisi masih berhenti, tidak terjadi masalah. Biasanya permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat karena ini hanya masalah sistem saja. Oke, mau dibuka ulang, jadi melakukan restart sepertinya. Beberapa masyarakat yang mencoba juga penasaran terkait dengan terjadinya problem ini. Oke. Problem yang terjadi di stasiun LRT Rasuna Said. Oke, untuk kembali sepertinya akan berjalan. Berhasil dan artinya kembali melanjutkan perjalanan. Jadi di sini peran masinis ataupun mekanik hanya ketika terjadi problem atau trouble. Tidak tahu apakah nantinya di setiap LRT tetap harus ada masinis atau tidak, atau nantinya problem ini akan diakses langsung melalui stasiun. Karena mengingat konsep dari LRT ini memang full otomatis. Karena kembali lagi LRT ini berjalan dengan jalurnya sendiri, tanpa dia harus bersimpangan, tanpa dia harus berebut jalur dengan kereta atau moda transportasi lain. Jadi dia benar-benar punya jalurnya sendiri gitu. Tidak seperti busway yang harus berada di bawah dan bersinggungan dengan transportasi lain, atau KRL yang menggunakan jalur kereta api yang seringkali harus berpapasan dengan kereta api dan dia harus mengalah dan lain sebagainya. Jadi kalau LRT ini sendiri, jadi sistem otomatis ini sepertinya akan berjalan dengan baik. Apalagi berjalannya waktu dengan banyaknya evaluasi dan perbaikan sistem ataupun bug yang ada akan membuat LRT ini menjadi sebuah moda transportasi yang sangat nyaman, cepat, dan terbaik bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Ini kondisi dalam stasiun begitu sangat di kondisi dalam LRT begitu sangat sepi. Bahkan satu tempat duduk cuma diisi 1, 2, ini 4 orang. Ya, ciri khas bagaimana ibu kota. Mereka naik sebuah transportasi umum, tidur, bermain HP, atau yang lain sebagainya. Sebuah kondisi di mana kita bisa menikmati ini cukup banyak animo masyarakat yang ingin mencoba moda transportasi ini. Karena pada masa percobaan ini tarifnya hanya diberlakukan 5.000, jadi kita bisa berputar-putar dari stasiun satu ke stasiun lainnya tanpa kita keluar dari stasiun. Ya kita hanya mengeluarkan uang 5.000.
konsepnya sama seperti KRL maupun seperti busway, jadi one way, kita bisa berputar atau jelajah. Tapi untuk berpindah ke moda transportasi lain kita harus membayar baru gitu. Terintegrasi tapi untuk pembayarannya ya itu berbeda, kita harus membayar ulang. Nah, ini seperti kita ada berada di posisi paling belakang melihat bagaimana kondisi rel, bagaimana kondisi Jakarta. Ini posisi Jakarta yang paling panas, sangat panas, ini suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Nah, akhir-akhir ini Jakarta sangat panas, tidak pernah turun hujan untuk waktu yang lama, bahkan di beberapa daerah sudah mulai kekeringan. Bagi mereka yang menggunakan sumur masih sudah mulai kekeringan. Kita semua tahu bagaimana Jakarta sangat panas, apalagi saat ini. Kita berpapasan dengan LRT lain, kondisinya seperti ini. Bagaimana kita bisa menikmati semua ini? Sepertinya moda transportasinya akan dikembangkan atau jalurnya diperpanjang, atau nanti jalurnya akan ditambah beberapa daerah lain yang tidak tercover oleh KRL. Jadi nantinya LRT ini akan menjadi transportasi penunjang bagi ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya, guna mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara. Karena polusi udara terbesar di Jakarta itu berasal dari transportasi kendaraan bermotor, khususnya motor dan mobil pribadi, karena mereka benar-benar sangat banyak dan memadat jalanan di ibu kota. Makanya dengan hadirnya LRT ini menjawab terkait dengan problem atau permasalahan yang ada di ibu kota. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada jelang peron. Doors are opening. Please mind the platform gate.